Bank BUMN semakin gencar memberikan fasilitas hedging kepada BUMN dan kebutuhan dolar Amerika tinggi, dan seiring dengan himbauan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar, kita langsung membahasnya lebih lanjut lagi dengan Head of Treasury Bank Negara Indonesia atau BNI, Bimo Notowidikdo. Selamat pagi Mas Bimo. Selamat pagi Mas Tommy. Oke, langsung kita membahas dari sisi BNI sendiri yang belum lama ini telah melakukan kerjasama hedging dengan Pertamina dan juga PLN. Apa sebenarnya faktor yang memicu? Kalau kita lihat kenapa kita memulai semakin banyak memberikan fasilitas hedging, yang jelas kita turut mau mendukung stabilitas nilai tukar rupiah di pasar. Karena pada akhirnya ini juga akan mendukung stabilitas makroekonomi. Tapi di sisi lain, kita lihat bahwa BUMN ini volumenya sendiri dari kebutuhan falas pasar kan sangat besar. Jadi dengan semakin aktifnya perusahaan BUMN melakukan hedging di pasar, itu juga turut mendukung pendalaman pasar itu sendiri. Jadi pasar kita menjadi semakin liquid, harga menjadi semakin kompetitif juga. Oke, tapi apa saja faktor yang jadi pertimbangan dari BNI untuk memilih siapa saja BUMN yang akan dilakukan kerjasamanya bersama BNI sendiri? Pasti kita berangkat pertama dari kebutuhan masing-masing BUMN itu sendiri. Nah, dalam hal menentukan besarnya fasilitas itu sendiri, pasti ada credit assessment, karena kita lihat masalah credit worthiness-nya, karena akhirnya kalau kita memberikan fasilitas akan kena juga pada batas maksimum pemberian kredit oleh bank itu sendiri. Tapi yang jelas kuncinya adalah kebutuhan mereka sendiri itu masing-masing berapa. Jadi tidak mungkin kita memberi fasilitas yang terlalu besar atau terlalu kecil, harus benar sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMN sendiri, Mas Tommy. Oke, tapi kalau dari sisi atau hingga saat ini sendiri sudah berapa besar fasilitas hedging ini diberikan oleh BNI? Kita total selama ini dengan nasabah BUMN maupun nasabah korporasi, kita udah siap fasilitas hedging sekitar 2,4 miliar pada saat ini. Dan rasanya ini juga terus akan menambah, karena ya semakin banyak diskusi kita dengan baik nasabah BUMN maupun nasabah korporasi, semakin kelihatan berapa kebutuhan mereka. Jadi kita juga berusaha semakin cepat menyiapkan fasilitasnya supaya mereka juga semakin cepat bisa melakukan hedging juga, Mas Tommy. Oke, tapi kalau dari dua sisi, baik potensi maupun resikonya sendiri, kita lihat potensinya dulu sekarang. Apa potensi yang bisa diambil oleh BNI khususnya untuk melakukan fasilitas ini? Kalau lihat dari potensinya, yang jelas ya, saya nggak bisa bohong ya Mas Tommy, namanya kita sebagai bank komersial juga pasti ada profit motivation juga. Tapi secara besaran makronya, dengan semakin banyak nasabah melakukan hedging, ya, kita melihat pokoknya adalah biar perusahaan ini fokus pada risiko bisnis. Biar untuk urusan risiko pasar, baik risiko nilai tukar maupun risiko suku bunga, biarlah itu di outsourcing kepada perbankan yang memang menjadi expertnya. Jadi kita bagi risikonya antara risiko bisnis di-handle perusahaan, risiko pasar di-handle oleh perbankan. Nah, dengan demikian harapan kita bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi semakin cepat karena bisnis bisa fokus pada menjalankan core bisnis mereka. Kalau pertumbuhan jalan terus, ya akhirnya stabilitas makroekonomi akan tercapai juga, Mas Tommy. Oke, tapi dari bicarakan resiko dibagi dua di sini, baik ini perusahaan maupun dari perbankan sendiri. Apa yang kira-kira melihat dari situasi yang ada saat ini, resiko yang bisa terjadi terhadap keduanya? Kalau misalnya kita bicara risiko pasar, jelas kita bagi antara risiko nilai tukarnya dengan risiko suku bunga. Mungkin yang menjadi perhatian teman-teman banyak juga masalah potensi kenaikan suku bunga The Fed. Jadi ini juga akan mempengaruhi cost daripada berapa pinjaman yang diambil oleh perusahaan BUMN atau perusahaan korporasi yang mungkin menggunakan floating rate. Jadi dengan Fed naik, berarti biaya bunga akan menambah terus. Kita bisa bantu mereka melakukan hedging untuk bisa lock in biaya bunganya sendiri. Nah, untuk misalnya risiko bisnisnya, ya sekarang jadinya banyak kalau bisa bicara dengan direksi BUMN maupun direksi korporasi, dia kan suka terpecah. Saya bingung antara gimana nilai tukar, tapi terus untuk bisnisnya gimana? Nah, Pak, udah. Untuk yang urusan market risk, itu urusan kita, Pak. Biar Bapak bisa beri fokus untuk risiko bisnisnya. Jadi ya, pilih isu-isu apa sih yang menjadi perhatian utama mereka. Jangan mikirin lagi masalah nilai tukar maupun suku bunga. Biarlah itu peran perbankan untuk membantu nasabah-nasabah. Oke, kalau kita sekarang fokus di perusahaan-perusahaan ini sendiri, sejauh apa kesiapan para BUMN ini sendiri terhadap resiko yang kemungkinan akan terjadi di tahun ini? Nah, kalau ini bicara ini Mas Tommy ya, kita lihat perkembangan semua peraturan seperti yang disampaikan Mas Tommy tadi, dari aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN versus berapa banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang semua ini berusaha untuk membuka jalan untuk semakin mudah melakukan hedging itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kita pada PB 1621 mengenai harus hedging untuk utang luar negeri. Nah, dengan tahapan seperti ini, kita lihat bahwa untuk implementasinya ada 4 stages. Satu, masalah perencanaannya, kedua persiapan, ketiga pelaksanaan, dan keempat pemantauannya. Dan paling berat justru di tahap perencanaan dan persiapannya. Jadi memang banyak sekali itu kita menghabiskan waktu untuk mempersiapkan. Karena katakan ini adalah suatu baru yang belum pernah dikelola oleh
BUMN. Jadi harus ada SDM-nya, ada fungsi-fungsi baru harus dijalankan yang mungkin sebelumnya belum ada. Jadi memang di sini takes time Mas Tommy, sampai benar-benar mereka siap untuk eksekusi. Oke, nah sekarang kok dari risiko kurs atau nilai tukar. Kalau kita lihat sendiri kan sekarang dolar sudah kembali menguat lagi hari ini, dan apalagi bicara soal keputusan The Fed. Bagaimana Anda melihat hal ini sendiri hingga akhir tahun 2015? Apakah kemungkinan ini atau spekulasi ini akan semakin jelas atau tidak sebenarnya? Nah, kalau kita bisa bicara mengenai potensi fluktuasi nilai tukar ya Mas Tommy, rasanya memang volatility itu tetap akan ada. Jadi memang banyak dipengaruhi tidak hanya faktor domestiknya, tapi juga banyak sekali dipengaruhi oleh faktor internasionalnya. Tapi kalau saya kaitkan ke faktor hedging ya, ini sering yang ditanya oleh nasabah kita, Bin, saya mau hedging seberapa banyak, kapan saya masuknya, untuk jangka waktu berapa lama. Nah, dalam hal ini banyak rekomendasi kita untuk memisahkan antara, ya ada namanya hedge ratio. Jadi dibagi antara lindung nilai yang mungkin sifatnya mandatory, ya, versus lindung nilai yang mungkin mereka lihat kondisi pasar seperti apa. Nah, kalau misalnya katakan kita anggaplah rasio misalnya 25% sampai 50%. Yang porsi 25% ini dijalankan mandatory, ya, dan kuncinya sesuai dengan joint statement dari otoritas, ya. Yang penting dijalankan secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel. Ini dijalankan berapapun, ya, mereka bisa lock in biaya mereka, atau mungkin katakan eksportir bisa lock in profitnya. Nah, sisanya ini di atas 25-50%. Bila BUMN itu atau perusahaan mengelola sendiri, tergantung view mereka. Oh, kalau saya beli dolar mungkin ini timingnya bagus, saya mau beli, ya. Kalau misalnya timing lagi jelek, saya tahan dulu. Tapi paling nggak ada porsi mandatorinya, jadi bisa dikatakan sudah menjalankan hedging. Nah, tinggal untuk optimalisasinya mainkan di atas hedge ratio tersebut, Mas Tommy. Oke, dan selain setelah Garuda, kemudian PLN, dan kemudian Pertamina, mana lagi BUMN yang akan disasar oleh BNI khususnya untuk hedging ini? Nah, untuk hedging ini kita memang sudah lama sekali berdialog dengan banyak BUMN, ya. Jadi dari tahap perencanaan persiapan sudah banyak yang kita lakukan bersama mereka, baik itu workshop maupun sosialisasi. Tapi kalau kita potensi hedging ke depan, ya, seperti kalau kita bicara konteks BUMN aja, Mas Tommy, masih ada dari pupuk, ya, ataupun dari industri semen, ataupun seperti Pelindo, ya, karena Pelindo 2 juga baru menerbitkan obligasi. Ini kan juga ada potensi risiko fluktuasi kurs juga, ya. Pelindo 3 tahun lalu. Jadi mungkin kalau bicara waktu dekat kita fokus ke nasabah ini, tapi tidak tertutup bahwa pada saat bersamaan kita juga menjalankan dengan BUMN lainnya juga, Mas Tommy. Oke, Mas Bima, terima kasih banyak telah hadir bersama kami pagi ini. Terima kasih, Mas Tommy.